Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Miranda Cornelia Argata, NIM 43014188072 dari kelas Pendidikan Kimia 18C akan membahas kesetimbangan sistem non-ideal pada subbab 16.7 teori Diephakel struktur larutan ionik encer. Pada tahap ini akan bermanfaat untuk mendeskripsikan aturan pada larutan ionik. Solut dalam larutan encer non-elektrolit telah dijelaskan secara termodinamik dengan persamaan 7.56. Mu sama dengan mu 0 ditambah RT ln M. Potensial kimia adalah jumlah dari dua suku. Yang pertama, mu 0 tidak bergantung pada komposisi, dan yang kedua bergantung pada komposisi. Pada persamaan 7.56 cukup bagus untuk hampir semua non-elektrolit pada konsentrasi tidak lebih dari 0,1 m, dan untuk kebanyakan yang lain ia tidak bagus bahkan pada konsentrasi yang tinggi. Pernyataan sederhana dalam persamaan 7.56 tidak cukup bermanfaat untuk larutan elektrolit karena ditemukan penyimpangan bahkan pada konsentrasi 0,001 m. Untuk menyatakan perilaku suatu elektrolit dalam larutan encer, potensial kimia harus ditulis dalam persamaan 7.49. Mu sama dengan mu 0 ditambah RT ln V positif pangkat V positif V negatif pangkat V negatif ditambah VRT ln M ditambah VRT ln Y positif negatif. Pada persamaan tersebut, suku kedua di sebelah kanan adalah konstan. Evaluasi dari formula untuk elektrolit. Suku ketiga bergantung pada molalitas. Yang keempat dapat ditentukan dari pengukuran titik beku atau sembarang sifat koligatif lain dari larutan. Pada persamaan 7.57, mu sama dengan mu 0 ditambah VRT ln M ditambah VRT ln Y positif negatif. Pada persamaan tersebut, suku kedua di sebelah kanan persamaan 7.49 telah dimasukkan ke dalam mu 0. Mu 0 tidak bergantung pada komposisi. Suku kedua dan suku ketiga bergantung pada komposisi. Energi Gibbs ekstra yang dipresentasikan oleh suku VRT ln Y positif negatif pada persamaan 7.57 tersebut merupakan hasil interaksi energi dari muatan listrik ion-ion. Karena dalam 1 mol elektrolit terdapat VNA ion, energi interaksi ini adalah rata-ratanya KT ln Y positif negatif per ion dengan konstanta Boltzmann K sama dengan R per Na. Gaya van der Waals yang bekerja antara partikel-partikel netral solvent dan non-elektrolit adalah lemah dan hanya efektif pada jarak yang sangat pendek. Sedangkan gaya Coulomb yang bekerja antara ion-ion dan juga antara ion dan molekul netral solvent jauh lebih kuat dan berpengaruh pada kisaran jarak yang lebih luas. Perbedaan ini menyebabkan penyimpangan dari keidealan pada larutan ionik bahkan pada keadaan yang sangat encer, dan di situ ion-ion sangat terpisah. Kemudian, sebagai model larutan elektrolit, misalnya muatan He, jika ion tidak bermuatan He sama dengan 0, mu-nya dapat dihitung dengan persamaan 7.56, yaitu mu sama dengan mu 0 ditambah RT ln M. Karena bermuatan, mu-nya harus memasukkan suku tambahan KT ln Y positif negatif. Misalnya, potensial listrik di permukaan bola adalah PA, yaitu suatu fungsi He. Dengan definisi ini, potensial bola adalah kerja yang harus dilakukan untuk membawa satu satuan muatan positif dari tak terhingga ke permukaan bola. Jika kita membawa muatan dH dari tak terhingga ke permukaan, kerja yang diperlukan adalah sebesar dW sama dengan PA dH. Pada persamaan 7.58, W sama dengan integral dari 0 hingga H PA dH. Dengan W sendiri adalah energi tambahan yang dimiliki ion karena muatannya. Tambahan energi ini tersusun atas dua kontribusi pada persamaan 7.59. W sama dengan Ws ditambah Wi. Ws merupakan energi yang diperlukan untuk memuati suatu bola terisolasi yang dibenamkan dalam medium dielektrik. Karena Ws tidak bergantung pada konsentrasi ion, maka ia akan terserap dalam nilai mu 0. Energi tambahan selain Ws yang diperlukan untuk memuati ion dalam keberadaan semua ion lain adalah Wi, energi interaksi, yang nilainya sangat bergantung pada konsentrasi ion. Wi yang kita cari dalam suku KT ln Y positif negatif pada persamaan 7.60,
KT lan Y positif negatif akan sama dengan WI sama dengan W dikurang WS. Potensial dari bola bermuatan terisolasi yang dicelupkan dalam medium yang memiliki permittivity epsilon diberikan oleh formula dari elektrostatika klasik. PA sama dengan Chi per 4 pi epsilon A dengan menggunakan integral pada persamaan 7.58. Maka kita akan memperoleh WS pada persamaan 7.61. WS sama dengan integral dari 0 hingga Chi per 4 pi epsilon A dx akan sama dengan Chi kuadrat per 8 pi epsilon A. Setelah mengetahui nilai WS, kita dapat memperoleh nilai WI jika kita berhasil dalam menghitung W. Untuk menghitung W, pertama kita harus menghitung PA dengan persamaan 7.58. Kemudian, jika dengan pengecualian pada ion positif pusat kita, semua ion lain dalam larutan bermuatan penuh, maka kerja yang diperlukan untuk memberi muatan ion positif ini dalam keberadaan ion-ion lain adalah persamaan 7.58. W sama dengan integral 0 hingga Chi PA dx, tetapi Chi sama dengan Z positif E sehingga dx akan sama dengan E dz positif. Dengan memakai persamaan 7.60, KT lan gamma positif negatif sama dengan WI akan sama dengan W kurang WS. Maka akan diperoleh persamaan 7.75 KT lan gamma positif sama dengan negatif Z positif E kuadrat X per 8 pi epsilon. Sedangkan untuk ion negatif diperoleh persamaan 7.76 KT lan gamma negatif sama dengan negatif Y negatif E kuadrat X per 8 pi epsilon. Kemudian dengan menggunakan persamaan 7.75 dan 7.76 akan diperoleh V lan gamma positif negatif sama dengan negatif E kuadrat X per 8 pi epsilon KT dikalikan V positif Z positif hingga 2 ditambah V negatif Z negatif hingga 2. Karena elektrolit itu sendiri adalah netral secara listrik, maka kita menyatakan V positif Z positif ditambah V negatif Z negatif akan bernilai sama dengan 0. Kemudian kekuatan ionik IC didefinisikan sebagai persamaan 7.79 dengan Ci adalah konsentrasi ion ke I dalam mol per liter. Karena Ci0 sama dengan 1000 liter per meter kubik Ci, maka akan diperoleh seperti berikut. Akhirnya kita dapat memperoleh persamaan 7.80. Kemudian faktor yang tertulis dalam kurung adalah terdiri dari konstanta universal dan nilai epsilon serta T. Untuk medium kontinu, epsilon sama dengan epsilon R, epsilon 0 dengan epsilon R adalah konstanta dielektrik medium. Yang memasukkan nilai-nilai konstanta, maka kita akan memperoleh persamaan 7.81 seperti berikut. Kemudian pada air dengan suhu 25 derajat Celcius, epsilon R akan bernilai 78,54, sehingga kita akan memperoleh persamaan 7.82 seperti pada persamaan berikut. Persamaan 7.81 maupun 7.82 merupakan aturan pembatas de Becquerel. Kemudian gambar 7.4 log gamma positif negatif versus IC pangkat setengah menunjukkan variasi dari log 10 gamma positif negatif dengan IC. Kurva padat merupakan data eksperimen. Garis putus-putus adalah nilai prediksi oleh hukum pembatas, yaitu persamaan 7.82. Log 10 gamma positif negatif sama dengan 0,5092 liter pangkat setengah per mol pangkat setengah kalikan Z positif Z negatif I sehingga setengah. Pendekatan yang diperlukan dalam teori membatasi validitasnya hanya terhadap larutan yang sangat encer. Dalam praktek, penyimpangan dari hukum pembatas menjadi cukup besar dalam konsentrasi antara 0,005 sampai 0,01 mol per liter. Persamaan yang lebih akurat
telah turunkan hingga memperluas teori ke konsentrasi sedikit lebih tinggi. Tetapi sebagaimana sebelumnya tidak ada persamaan teoritis yang cukup yang dapat memprediksi perilaku larutan dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari 0,01 mol per liter. Kemudian terdapat gambar 7.5. Dengan mengintegrasikan kuantitas ini dari 0 ke tak terhingga, kita peroleh muatan total pada atmosfer yaitu negatif Z positif E. Bagian dari muatan total ini yang berada dalam lapisan sferis merupakan persatuan tebal dari lapisan. Biasa kita sebut Fr, yaitu Fr sama dengan X kuadrat RE pangkat min XR pada persamaan 7.84. Fungsi Fr sendiri yaitu merupakan fungsi distribusi muatan dalam atmosfer. Plot Fr terhadap R tampak dalam gambar 7.5 tersebut. Maksimum pada kurva muncul pada Rmax akan sama dengan 1 per X. Panjang dip dalam elektrolit bertipe valensi simetris 1:1, 2:2, dan lainnya. Kita boleh mengatakan bahwa Fr merepresentasikan probabilitas persatuan tebal dari untuk menemukan kesetimbangan ion dalam lapisan sferis pada jarak R dari pusat ion. Dalam larutan berkekuatan ionik tinggi, penggabungan ke ion pusat sangat dekat. 1 per X adalah kecil. Pada kekuatan ionik yang lebih rendah, 1 per X adalah besar, dan penggabungan menjauh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.